Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Kira-kira hewan apa saja yang akan masuk surga? Ternyata dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada sedikitnya 5 hewan yang masuk surga. Dalam Al-Quran, hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Pada Al-Quran dijelaskan juga berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satunya itu disebutkan tentang berbagai nama-nama binatang. Baik itu binatang yang bertulang belakang atau bahkan binatang yang tanpa tulang belakang. Dari binatang yang berukurannya kecil hingga yang berukuran paling besar. Nama-nama binatang itu diyakini oleh umat Islam dan disebutkan sebagai bahan pelajaran untuk kebaikan manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Lantas hewan-hewan apa sajakah yang disebutkan dalam Al-Quran dan akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, ikan yang menelan Nabi Yunus. Ikan ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari kaumnya. Kisah ini telah diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 139-148 yang artinya, "Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu." Quran Surah As-Saffat surah ke-37 ayat 139-148. Yang kedua, anak sapi yang telah disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan nabi yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Namun pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak sapi untuk diberikan kepada 3 malaikat yang datang sebagai tamu. Anak sapi yang telah beliau sembelih dihidangkan kepada para tamunya itu, dan beliau mendapatkan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hidangan yang telah diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang telah memuliakan para tamunya. Yang ketiga, buruk yang telah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Buruk itu merupakan hewan yang bersayap dan punya ukuran yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Hewan ini ditunggangi oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Perjalanan yang ditempuh beliau ketika naik buruk itu dari Masjid Al-Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Yang keempat, semut Nabi Sulaiman. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman itu terkenal akan sosok utusan Nabi yang bisa mendengar perkataan semua hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan para pasukannya itu masuk ke sebuah daerah bernama Taif, dan pada saat itu mereka melewati lembah yang terdapat banyak sarang semut. Kemudian semut-semut itu berkata untuk masuk ke dalam sarang. Karena Nabi Sulaiman mendengar perkataan tersebut, maka setelah itu beliau mengajak sang raja semut berbicara. Yang kelima, anjing penduduk gua. Dalam Al-Quran terdapat kisah anjing yang masuk ke dalam surah Al-Kahfi. Kisah ini merupakan bagian dari kisah Ashabul Kahfi yang tertera dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 9-26.
Dalam surah Al-Kahfi, kata anjing ini disebut sebanyak 4 kali, yakni pada ayat ke-18 dan 24. Anjing ini dikisahkan bersama dengan para ashabul kahfi, yakni pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.